Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue, Rian Tony. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas secara singkat cara membuat drop-down list di Microsoft Excel. Teman-teman mungkin membutuhkan pada suatu ketika membuat drop-down ya, untuk mengisi sebuah sel ataupun kolom. Caranya sangat mudah dan gampang sekali teman-teman. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, teman-teman, ada beberapa cara untuk membuat drop-down list di Excel dengan menggunakan data validation. Cara pertama ini mudah sekali, teman-teman. Kita akan mengisi dulu contohnya, kita akan mengisi kolom jenis pengadaan. Jadi jenis pengadaan itu hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama yaitu penunjukan langsung, kemudian pilihan kedua adalah pemilihan langsung. Jadi hanya dua pilihan saja. Karena dia hanya dua pilihan saja, maka nanti kita membuatnya dengan cara pertama yang lebih simple, yaitu langsung saja kita mulai teman-teman. Kita blok dulu sel yang ini ya, sel pertama ini kita blok, lalu kita pilih data ya, lalu kita pilih data validation, kemudian di bagian validation kriteria allow-nya kita pilih list ya, ini pilih list, kemudian akan muncul kolom source. Nah di source inilah teman-teman masukkan pilihannya. Jadi tadi kita hanya membutuhkan dua pilihan saja, yaitu pertama penunjukan langsung, oke. Nah yang kedua pemilihan langsung. Pemisahnya adalah titik koma teman-teman. Jadi jangan lupa pada saat setelah menulis penunjukan langsung pilihan pertama, lalu teman-teman ketik titik koma, baru yang kedua adalah pemilihan langsung. Seperti itu. Oke, klik OK, maka otomatis muncul drop down-nya seperti ini teman-teman. Oke, hanya ada dua pilihan, penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Seperti halnya teman-teman ingin mengisi kolom jenis kelamin misalkan. Jenis kelamin kan hanya ada dua ya, ada laki-laki dan perempuan. Jadi teman-teman bisa langsung memasukkan di sini, di bagian sini, laki-laki titik koma perempuan. Maka nanti akan muncul pilihannya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita akan mengcopy untuk beberapa baris di bawahnya teman-teman. Caranya simple sekali. Teman-teman silakan klik sel ini, kemudian Ctrl C bisa ya, Ctrl C, kemudian blok dulu ya, dua baris berikutnya di blok, lalu Ctrl V untuk melakukan paste di baris di bawahnya. Nah, sekarang di baris kedua dan baris tiga juga sudah ada data validation-nya seperti ini ya, sudah ada drop down-nya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang misalkan dari dua pilihan ini teman-teman ingin menambahkan satu pilihan lagi. Misalkan kita mau menambahkan jenis pengadaannya lelang, maka nanti harusnya dia menjadi tiga, yaitu penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan lelang. Maka caranya gampang sekali teman-teman. Kita klik lagi di sini sel ini tadi, lalu kita pilih lagi data validation. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan ya, tambahkan titik koma lagi. Kemudian kita ketik lelang seperti itu. Oke, teman-teman ya. Nah, karena kita ingin perubahan di sel pertama ini juga berpengaruh ke sel di bawahnya, maka di sini jangan lupa klik apply this change ya, teman-teman, supaya dia rumusnya juga berubah untuk sel-sel yang di bawahnya ya. Oke. Kita klik OK seperti ini, lalu teman-teman cek di sini sudah muncul tiga pilihan. Penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan lelang. Yang di baris bawah juga seperti itu, sudah muncul tiga, baris ketiga juga muncul baris ketiga. Kira-kira seperti itu. Mudah dipahami ya teman-teman. Ini cara simple sekali membuat data validation atau membuat drop down list dengan data validation dengan langsung menuliskan di kolom source-nya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Sekarang kita akan membuat drop down list, tapi source-nya kita tidak ketik langsung, melainkan kita mengambil dari sheet lain, ya, data dari sheet lain. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan mengisi kolom nama vendor, teman-teman. Kolom nama vendor ini kita akan mengambil datanya yaitu dari sheet database vendor ini. Di sini kan ada database vendor, kurang lebih ada 6 ya, ada 6 vendor. Nah, 6 vendor ini akan kita jadikan sebagai drop down di pilihan sini. Caranya bagaimana? Sama saja sebenarnya teman-teman. Kita klik dulu data ya, data, kemudian data validation di sini. Kemudian di bagian allow-nya pilih list sama seperti tadi. Kemudian di source-nya. Nah, di sini teman-teman jangan langsung ketik seperti tadi, tapi teman-teman klik tanda panah ini. Oke. Lalu teman-teman kalau sudah muncul dialog seperti ini, langsung klik ke database vendor seperti ini. Nah, kemudian teman-teman blok ya, dari atas sampai bawah di blok. Oke, kalau sudah langsung klik lagi tanda panah di sini. Seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal klik OK. Maka otomatis akan muncul nama vendornya di sini, teman-teman. Ada 6 ya, maka akan muncul 6 nama vendor di sini. Ya, lebih mudah teman-teman ya. Oke, begitu ya caranya teman-teman untuk penggunaan dengan mengambil source dari sheet yang berbeda.
Untuk yang di bawahnya silakan teman-teman klik di sini, kemudian Ctrl C ya untuk copy, lalu blok di bawahnya juga klik Ctrl V untuk melakukan paste. Sehingga di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga juga sudah muncul pilihannya. Ini misalkan di baris kedua muncul 6 juga, di baris ketiga juga muncul 6 juga. Oke, seperti itu teman-teman, mudah sekali. Nah, sekarang kita ingin menambahkan fitur lain di drop-down list kita, yaitu kita ingin menambahkan sedikit informasi supaya di sini yang mengisi juga bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, caranya adalah teman-teman klik dulu sel ini, kemudian klik lagi data validation. Sekarang teman-teman masuk ke bagian tab input message ini. Ya, input message ini, kemudian di bagian title, teman-teman ketik saja informasi apa. Misalkan kita minta pilih nama vendor seperti itu ya, nama vendor. Kemudian di bagian message-nya silakan pilih nama vendor titik 2 seperti itu. Oke. Kemudian kita klik OK ya, teman-teman. Kita klik OK seperti ini. Nah, sehingga muncul ya informasi di sini. Jadi pada saat pengguna nanti mengklik di sini sudah ada informasinya. Pilih nama vendor, silakan pilih nama vendor. Jadi kita diminta untuk memilih nama vendor. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian fitur lainnya di sini juga ada tersedia teman-teman, yaitu memodifikasi pesan error. Seperti ini contohnya. Misalkan kita ingin mencari nama vendor Caraka ya, Caraka misalkan. Caraka kan tidak ada ya, dari 6 nama vendor tadi kan tidak ada yang namanya Caraka. Sehingga dia muncul error seperti ini teman-teman. Nah, dialog error ini itu bisa kita modifikasi sehingga lebih informatif teman-teman. Caranya bagaimana? Kita klik lagi di sini sel yang ini, kemudian masuk lagi ke data validation ya teman-teman. Nah, sekarang kita menuju ke tab error alert ini ya. Teman-teman klik ini, error alert ini. Nah, kemudian pilih stop stylenya. Di sini titelnya misalkan mohon maaf gitu ya. Mohon maaf. Titik errornya mohon maaf data tidak ditemukan misalkan seperti itu ya, teman-teman. Klik OK. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita akan cari Caraka. Kemudian kita tekan enter. Nah, muncul seperti ini dialognya ya, lebih informatif. Mohon maaf, data tidak ditemukan. Kira-kira seperti itu. Oke, itu adalah fungsi atau fitur lain yang ada di drop-down list yang bisa teman-teman manfaatkan. Next, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita sama ya, ingin membuat drop-down list di nama vendor, tapi sekarang lebih dinamis, teman-teman. Maksudnya lebih dinamis bagaimana? Sehingga nanti kita bisa menambahkan, jadi misalkan di sini kita ingin menambahkan nama PT atau CP baru, kemudian kita ingin mendelete, misalkan kita menghapuskan, nanti di sini drop down listnya otomatis ya teman-teman, otomatis menambah. Kalau ini tadi nama vendor kan 6 ya, misalkan kita tambah di sini, misalkan CV Caraka misalnya kita tambahkan ya. Di sini tidak otomatis muncul nama CV Carakanya teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat drop down ini lebih dinamis sehingga ketika kita menambahkan CV baru atau PT baru, di drop down-nya juga muncul seperti itu ya. Caranya seperti ini kita hapus dulu ya teman-teman. Hapus dulu. Caranya sama teman-teman ya, seperti ini. Tapi bedanya adalah sumbernya, sumber datanya. Sumber datanya sedikit kita modifikasi teman-teman. Jadi kita buat dulu sumber data ini berbentuk table teman-teman ya. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa blok seperti ini ya. Atau teman-teman bisa blok salah satu sel, kemudian Ctrl A, sehingga semua data ini terblok. Oke. Lalu teman-teman bisa klik insert ya. Kemudian pilih table, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan Ctrl T, jika teman-teman ingin cepat, Ctrl T. Ya, sama saja. Kemudian klik, ini jangan lupa di checklist, my table has headers. Teman-teman checklist ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah menjadi table. Ya, sudah menjadi table, berbentuk table. Setelah menjadi table, teman-teman blok lagi, ini isinya dari atas sampai bawah blok lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman ganti namanya di sini. Di bagian name box ini teman-teman ganti nama. Misalkan namanya apa? Daftar vendor gitu ya, huruf kecil semua, daftar vendor. Oke, kita tekan enter seperti itu. Nah, sekarang table ini isinya sudah kita ganti nama, yaitu daftar vendor. Nah, sekarang baru kita balik lagi ke sini teman-teman. Kita klik dulu di sini, oke, kita pilih lagi data, kemudian data validation, kemudian kita ke setting ya, ke bagian setting, allow-nya kita pilih list, di bagian source, ini kita langsung masukkan nama
name box tadi teman-teman ya. Name box tadi apa yang kita buat adalah daftar vendor, maka kita buat sama dengan daftar vendor seperti itu. Oke, hanya seperti ini aja, sama dengan daftar vendor, kemudian klik OK, maka otomatis dia akan muncul 6 perusahaan atau 6 vendor yang ada di table ini. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, lalu bagaimana misalkan teman-teman menambahkan di sini? Teman-teman menambahkan CV Saraka gitu ya. Caraka misalkan. Kemudian teman tambahkan. Nah, di sini nanti pada saat drop down listnya juga sudah otomatis masuk CV Caraka, teman-teman. Jadi lebih dinamis ya. Ketika source-nya ditambah, maka di drop down listnya juga bertambah seperti itu. Misalkan kita tambah lagi CV print Ria Print gitu ya, misalkan. Otomatis juga di drop down list akan bertambah ada CV Ria Print-nya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana jika dihapus? Juga misalkan kita hapus ya, CV Mulia Insannya kita hapus, kita delete seperti ini. Kita cek apakah Mulia Insan juga hilang, ya. Hilang juga ya teman-teman ya, CV Mulia tadi juga sudah hilang di dalam drop down listnya. Seperti itu kira-kira. Jadi lebih dinamis. Oke, itu saja teman-teman ya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat drop down list di Excel dengan langsung menuliskan di kolom source-nya karena pilihannya sedikit ya, hanya 2 atau 3. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat drop down list dengan langsung mengklik source-nya sheet tertentu, dan terakhir kita belajar bagaimana membuat drop down list secara dinamis ya, sehingga pada saat penambahan ataupun pengurangan data juga bisa berpengaruh di drop down list-nya. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman belajar sesuatu hari ini, dan jika teman-teman berkenan silakan klik tombol subscribe, kemudian klik like, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu, dan salam.